Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang kedua di dalam pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Hidup Takut Akan Tuhan Allahmu. Video yang kedua kita punya judul kecil yang akan kita pikirkan dan cermati bersama adalah ajarkan perintah Tuhan yang esa kepada anak-anakmu. Saudara, kita menyaksikan lebih dulu pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman-Nya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, takut akan Tuhan Allahmu adalah sama dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Oleh karena orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang sadar bahwa karena Tuhan sudah berlaku berjuta-juta kebaikan atas kehidupan kita, bahkan Dia tunjukkan kasih-Nya, Dia rela berkorban di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, gantikan saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itulah orang yang hidup takut kepada Tuhan Allahnya adalah orang yang tidak ingin mendukakan hati Tuhannya, tidak ingin melanggar perintah firman-Nya, sehingga kita jatuh di dalam dosa, tetapi yang selalu merindukan, menyukakan hati Tuhannya, dan memuliakan nama Tuhannya lewat semua perintah yang Dia sampaikan kepada kita untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah orang yang hidupnya takut akan Tuhan Allahmu. Saudara, hari ini justru kita memikirkan ajarkan perintah Tuhan yang esa kepada anak-anakmu.
Saudara, Tuhan itu esa. Dikatakan lewat Ulangan pasal 5 ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Saudara, jangan bingung pada waktu engkau mendengar bahwa banyak orang di luar sana yang oleh karena mereka tidak memahami, mereka sementara berkesimpulan yang salah. Mereka berkata, Tuhannya orang Kristen kok ada 3, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, bukan seperti itu yang sesungguhnya. Tuhan adalah esa, seperti apa yang saudara baca sendiri di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Dikatakan di situ Tuhan adalah esa. Namun kenapa bisa muncul sebutan Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Saudara, ketika setiap orang dengan agama mereka masing-masing dan Alkitab, kitab suci mereka masing-masing sedang menggumuli, sedang ingin mengetahui Tuhannya itu seperti apa sesuai dengan yang ditulis di dalam Alkitab, maka semua bangsa dengan keyakinan masing-masing dengan Alkitab, kitab suci mereka masing-masing, mereka memberikan kesimpulan yang sama bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Sang pencipta cuma satu. Tetapi disinilah sesuatu yang unik, sesuatu yang ajaib ada di dalam kitab suci orang Kristen. Ketika kita menggumuli, kita juga menemukan bahwa Tuhan esa. Tetapi Tuhan yang esa ternyata ada di dalam 3 pribadi yang tidak sama, yang berbeda, yaitu di dalam diri Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk itu, Bapak Ibu, saya persilahkan Anda menonton video saya yang sudah tayang di YouTube, yaitu tentang doktrin Trinitas. Silakan menyaksikan ke sana supaya kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada video yang kedua ini. Saudara, kemudian apa yang sesungguhnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan inginkan ajarkan kepada saudara dan saya agar supaya kita ini tidak sampai salah di dalam melangkah, salah di dalam bertindak. Oleh karena itu, kita ingin lewat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ternyata Tuhan inginkan yang namanya pendidikan adalah sesuatu yang penting, yaitu mendidik anak-anak kita mengenal Tuhan yang esa itu yang seperti apa, yang sudah berbuat apa terhadap hidup saudara dan saya, yang sudah melakukan apa saja kepada bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir dan kemudian dibawa menuju masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, hingga orang Israel hidup penuh dengan kesejahteraan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan selalu memberikan warning, peringatan yang luar biasa, bahwa hati-hati, bahwa anak-anak ini tetap harus diajar, dididik untuk mengerti, agar supaya kelak mereka menjadi orang yang dewasa, mereka tidak sampai salah jalan. Saudara, kenapa hal itu dikatakan oleh Tuhan? Oleh karena di dalam Alkitab ada sebuah kesaksian, ternyata tidak menjamin anak seorang imam yang setia melayani Tuhan dan mengambil keputusan sepanjang hidupnya, dia tidak bekerja untuk dunia ini. Dia hanya ingin melayani Tuhan di dalam bait Allah, yaitu ada di dalam diri orang yang namanya Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam besar. Dia adalah orang yang baik. Namun ternyata kebaikan Imam Eli tidak diteruskan oleh kedua anaknya,
yaitu Hofni dan Pinehas. Saudara, kita mau lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat ke-12 sampai dengan yang ke-17, demikian bunyi firman-Nya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Bukankah mereka tinggal di dalam lingkungan yang baik dan benar? Tetapi yang menyedihkan, justru mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka justru meremehkan persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan lebih dulu. Ternyata diambil oleh mereka berdua dengan paksa, dengan kekerasan, jika umat tidak memberikan kepada dia. Nah saudara, dengan demikian, kedua orang ini adalah orang yang dipandang di hadapan Tuhan adalah orang yang sangat berdosa, karena telah meremehkan Tuhan yang harusnya kita utamakan, kita dahulukan, dan kita muliakan. Lebih daripada itu, oleh karena didikan yang mungkin Imam Eli terlalu lemah, mengakibatkan kedua anaknya bertindak hal yang seperti itu. Nah saudara, ayat yang lain juga menyebutkan perbuatan mereka yang tercela, tidak bisa menjadi teladan bagi umat Israel, apalagi mereka berdua adalah anak dari seorang imam besar. Saudara, saya lanjutkan ayat 21 sampai dengan 25. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara, perbuatannya bahkan semakin kelewatan. Mereka berdua berzina dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah saudara, hati-hati. Sehingga dengan demikian kita berkesimpulan, walaupun kita, maaf bicara, kita adalah orang yang cinta sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu tidak menjamin
Anak-anak kita boleh menjadi orang yang hidupnya benar dan berkenan di hati Tuhan jika tidak Anda dan saya sertai dengan ajaran dan didikan yang baik dan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, kita mesti mengajar, mendidik, dan memperkenalkan siapakah Tuhan yang Esa itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.